Halo Sobat Cuan, kumaha damang? Pernah nggak sih dengar berita yang bilang pertumbuhan ekonomi negara naik, tapi di sisi lain harga bahan pokok makin mahal? Kok bisa begitu? Nah, ini ada hubungannya sama dua cabang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yuk kita bahas bedanya dan mana yang lebih berpengaruh ke kehidupan kita. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro itu studi tentang ekonomi secara keseluruhan, biasanya dalam skala nasional atau global. Contoh topik dalam ekonomi makro, inflasi dan deflasi, pertumbuhan ekonomi, PDB, suku bunga dan kebijakan moneter, pengangguran, perdagangan internasional. Ekonomi makro lebih fokus ke kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau bank sentral buat ngatur stabilitas ekonomi sebuah negara. Apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro itu studi tentang perilaku individu atau bisnis dalam mengambil keputusan ekonomi. Contoh topik dalam ekonomi mikro, harga barang dan jasa, permintaan dan penawaran, strategi bisnis dan persaingan pasar, keputusan belanja konsumen, faktor produksi dalam perusahaan ekonomi mikro lebih fokus ke bagaimana orang dan bisnis mengatur sumber daya mereka dalam pasar yang lebih kecil. Mana yang lebih berpengaruh ke hidup kita? Kalau lo mau tahu kenapa harga bahan pokok naik atau turun, itu ekonomi mikro. Kalau lo mau tahu kenapa suku bunga naik dan cicilan KPR makin mahal, itu ekonomi makro. Kalau lo mau tahu kenapa PHK meningkat dan lapangan kerja sulit, itu gabungan dari makro dan mikro. Dampak ekonomi makro ke kita, kalau inflasi naik, harga barang makin mahal. Kalau ekonomi tumbuh, lebih banyak lapangan kerja. Kalau nilai tukar rupiah melemah, barang impor jadi lebih mahal. Dampak ekonomi mikro ke kita, kalau permintaan barang naik, harga bisa ikut naik. Kalau perusahaan makin efisien, harga produk bisa lebih murah. Kalau banyak pesaing di pasar, kualitas produk bisa makin bagus dengan harga kompetitif. Pelajaran yang bisa kita ambil satu. Ekonomi makro ngaruh ke kondisi negara secara luas, ekonomi mikro ngaruh ke kehidupan sehari-hari. Kedua, kebijakan ekonomi makro bisa bikin ekonomi mikro berubah dan sebaliknya. Tiga, kalau kita ngerti cara kerja ekonomi, kita bisa ambil keputusan keuangan yang lebih cerdas. Disclaimer, informasi ini disampaikan untuk tujuan edukasi dan hiburan saja. Semua opini yang disampaikan adalah pendapat pribadi dan bukan nasihat keuangan atau kebijakan fiskal. Pastikan Sobat Cuan selalu update dengan informasi terbaru tentang ekonomi global. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang masih bingung bedanya makro dan mikro, dan subscribe buat info menarik lainnya dari Blog Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun, Sobat Cuan.